Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang berbahagia. Tak lupa, sholawat dan salam kita sajikan ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada kepala sekolah, para dewan guru, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya berdiri di sini ingin menyampaikan pidato singkat berjudul "Jangan buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan". Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kita harus selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan di lingkungan sekitar kita, seperti rumah, sekolah, dan tempat-tempat yang ada di sekitar kita lainnya. Untuk menjaga kebersihan, kita dapat memulai dari hal yang paling sederhana, tapi sangat sulit untuk kita lakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Mengapa membuang sampah pada tempatnya sangat sulit untuk dilakukan, padahal sangat gampang dan mudah untuk melakukannya? Karena banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena merupakan hal sederhana atau hal kecil. Banyak orang yang menyepelekan sampah dan seenaknya membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Padahal karena menganggap remeh hal yang sepele ini akan berefek besar bagi manusia. Contohnya seperti banjir. Banjir bisa disebabkan karena pemundulan hutan dan penyumbatan saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Contohnya, kota besar yang dilanda banjir berulang kali. Walaupun sudah berulang kali terjadi banjir, masyarakat masih tidak menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan tetap membuang sampah sembarangan seperti di kali, selokan, dan di pinggir jalan. Ketika terjadi banjir, masyarakat terus berharap pemerintah membantu dan mencari solusi untuk mengatasi banjir. Masyarakat terus bergantung pada pemerintah dan meminta pemerintah untuk turun tangan setiap terjadi banjir. Akan tetapi, masyarakat terus mengulangi untuk membuang sampah sembarangan. Seharusnya, masyarakat tidak bergantung pada pemerintah, tetapi berusaha untuk membantu pemerintah dalam mengatasi banjir. Bahkan, seharusnya masyarakat yang dibantu oleh pemerintah dan bukan pemerintah yang dibantu masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mencari solusi untuk masalah banjir. Dan pada ceramah berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya bersabar. Pada dasarnya, kata sabar memiliki arti yang cukup luas. Misalnya, sabar dalam berpuasa, menahan hawa nafsu yang buruk, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus belajar sabar menghadapi orang-orang yang berbuat buruk terhadap kita. Namun harus kita ketahui bahwa setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Pada hakikatnya tidak semua orang bisa menikmati kesabaran ketika dalam menghadapi ujian hidup. Maka dari itu, saudaraku semuanya, kita hendaknya selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berdoa agar diberikan kesabaran dan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 13, artinya itu, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah Allah sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar." Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama dengan orang-orang sabar dan akan memberikan pertolongan bagi mereka yang mau menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Di dalam surat di atas disebutkan beberapa keuntungan bagi orang-orang yang selalu menjaga sholat lima waktunya dengan baik serta menjaga kesabarannya. Maka
Allah sudah menjanjikan sebuah pertolongan ketika orang tersebut mendapatkan kesusahan. Meskipun begitu, saudaraku semua, bahwa memiliki sifat sabar memang tidak mudah, justru merupakan suatu ujian yang berat. Karena untuk menjadi sabar itu memang tidak mudah, maka menjadi sarana Allah untuk memberikan ujian kepada umatnya, apakah mereka sanggup melewatinya atau tidak. Agar bisa lolos melewati ujiannya, kita harus banyak istighfar dan berhusnuzon terhadap Allah. Sekiranya cukup sekian ceramah mengenai kesabaran yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Semoga sedikit ceramah ini dapat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya tentang sebuah kesabaran. Alangkah baiknya jika mulai menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian sedikit ceramah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.